seorang sahabat nanya sama saya, Ri, lu gak sakit hati? Terus gue bilang, sakit hati kenapa? Yaitu di postingan lo ada aja yang nge-hate, bahkan ada yang sampai apa yang lo posting di feed jadi sama dia. Lo gak sakit hati karena itu? Sakit hati gak sakit hati? Kita akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya like, comment, and subscribe supaya ting-tong terus kalau saya punya video baru, dan insya Allah bermanfaat untuk Anda. Sederhana banget sih, segala sesuatu itu akan jadi bermanfaat atau berbahaya buat kita when we say yes to it. Atasan gue nyakitin gue deh, kayaknya pasangan gue nggak cinta lagi deh sama gue. Orang tua gue tuh nyakitin gue banget, dia tuh ngebeda-bedain gue sama saudara-saudara kandung gue yang lain. Ketika Anda nggak bilang yes to all of it, it's only event. Itu cuma kejadian. It's only an event. And you know what guys, event yang ini alias kejadian ini nggak akan ada artinya sampai kita memberikan specific meaning sama dia. Lo tau dari mana orang tua lo ngebeda-bedain sama yang lain? Ya karena pengalaman Kang Hari. Pengalaman itu dikasih arti sama diri. Certain meaning, arti tertentu. Jadilah apa yang kamu rasakan. Atasan gue tuh kayaknya nggak peduli deh sama gue. How do you know? Ya karena gue tahu aja. Kalau Anda cuma tahu aja, and then you're not saying yes terhadap event tersebut, itu cuma event. Ini netral. Atasan nggak nanya Anda di dalam rapat gitu, sementara teman Anda ditanya pendapatnya kayak gimana, it doesn't mean dia lagi nyuekin Anda. Bisa aja di kepalanya lagi berkecamuk, berusaha mengunyah apa yang teman Anda bilang, dan dia lagi mikirin target juga di kepalanya sehingga Anda ke-skip, nggak ditanya, bisa aja. Tapi ketika kita bilang, gue dicuekin, and you say yes to it, baru deh itu jadi masalah. Ya, bukan emosinya, tapi frame of thinking kita jadi masalah. Saya punya satu orang yang entah kenapa ketika kita ngeluarin vlog baru itu selalu jempolnya begini. Ada satu orang sakit hati, enggak. Pertanda kalau yang jempolnya satu orang berarti vlog gue belum rame-rame amat, bener nggak? Kalau vlognya udah keren, kan yang begininya bisa ratusan orang, yang begininya puluhan ribu orang. Kalau masih satu, berarti masih belum beken. Itu arti yang pertama. Yang kedua, dia ngasih begini, nggak ada artinya sama sekali buat saya, sampai saya memberikan arti tertentu untuk jempol yang kebalik kayak begini. Bisa jadi saya ngasih artinya kayak gini. Dia tuh kayaknya senewan deh sama gue. Sampai jempolnya dibalikin, apa yang gue sampai ini jadiin fitnya, terus lagi nyindir-nyindir kayak gimana-gimana. Emang iya gitu, fit itu buat lu, nyindir-nyindirnya buat lu, itu mah insecure namanya. Bisa ngasih arti kayak gitu, tapi itu arti berguna nggak buat saya? Nggak berguna. Kalau nggak berguna, tinggalin, cari arti yang berguna. Arti yang berguna kalau ada orang ngasih jempol kayak begini, terus kayaknya nge-hate banget kita di media sosial kita. Saya akan tanya, what's problem with me? Yang barangkali dia sampai jadi nggak bersetuju sama saya itu karena apa? Oh, barangkali tuh orang tuh pinter banget, terus dia butuh dudukan yang sangat scientific, logik, teoritis, sampai jempolnya naik ke atas. Oleh karenanya saya perlu belajar akan itu. Teman-teman, when you're not saying yes to frame of thinking kita yang kayaknya lagi jelek karena hasil pengalaman-pengalaman, mengkaitkan, nge-relate satu kejadian dengan kejadian lain, trauma satu dengan trauma lain. Kalau kita belum say yes to it, it's no problem at all, nggak jadi masalah sama sekali. Ini bukan cuma di masalah kerjaan, ini di masalah rumah tangga juga sama. Istri gue kayaknya nggak menghargai gue lagi. Istri lo nggak menghargai lo lagi itu kata siapa? Ya habis kemarin gue begini, gue ditanya pas gue jawab, jawabannya salah. Gue nggak jawab, gue disebut nyuekin. Gue ngomong, nanya, dia yang cuek sama gue. Kayaknya dia nggak ngargain gue lagi deh. Itu cara Anda memberi arti terhadap event, sah-sah aja. Tapi ada gunanya nggak kalau itu dipakai terus? Kalau nggak ada gunanya, cari ganti. Jadi, balik lagi ke bahasan yang tadi di awal, sakit hati kita itu perlu? Enggak. Ternyata nggak perlu. Kenapa?
Karena ternyata orang yang dislike kita itu pasti punya intention positif. Yang bisa jadi dia juga kagak nyadar niatnya itu apaan. Benci aja sama kita. Tapi bencinya karena apa? Ya karena dudukannya itu lemah banget. Maka kalau kita dudukannya masih lemah, sementara experience kita udah banyak, ya udah experience-nya kita tetap diperhebat, contoh-contohnya dengan contoh-contoh sederhana, tapi dalam case saya ya, logical thinking-nya juga dimasukin. Jadi nge-match. Kali aja dia suka, ya nggak suka juga nggak jadi masalah sih. Emang kenapa kalau dia nggak suka? Yang penting kan kita tetap berkarya karena kita punya kepercayaan diri, kita punya penghargaan diri yang bagus. Sakit hati, capek zaman sekarang sakit hati. Iman kita perlu kita jaga, imun kita perlu kita jaga, keamanan perlu kita jaga. Sakit hati kalau meruntuhkan iman, imun dan aman, wes sakit hati nggak berguna. Ganti dengan apa? Introspeksi hati. Saya Hari Firmansyah. Mudah-mudahan Self Mastery Series ini berguna buat Anda. Kalau Anda suka, klik like, and then subscribe, and then boleh di-share ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.